Nasib sial kembali menimpa ribuan investor retail. Saham PT Omni Inovasi Indonesia Tbk atau Tele yang dulu dikenal sebagai Tifon Mobile resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2025. Total ada lebih dari 10.000 investor yang sekarang cuma bisa geleng-geleng kepala, termasuk PT Pins Indonesia, anak usaha Telkom yang punya hampir 24% saham Tele. Artinya, dana triliun rupiah dari Telkom Group kini resmi terancam hilang. Kasus ini bermula dari gugatan Bank CTBC Indonesia karena Tele gagal memenuhi perjanjian perdamaian utang sejak 2020. Padahal waktu itu udah disepakati skema restrukturisasi, tapi janji tinggal janji, dan akhirnya status pilot pun jatuh. Rapat kreditur pertama sudah digelar 29 Oktober, dan sekarang kurator lagi ngitung piutang satu persatu. Proses yang biasanya makan waktu lama, dan hasilnya ya jarang manis buat investor retail. Karena dalam urutan pembayaran, ditur duluan, investor belakangan, alias kalau masih ada sisa. Tele jadi contoh klasik, restrukturisasi tanpa perbaikan bisnis nyata. Penguasaan yang baru sadar setelah telat, dan free float yang kecil, bikin investor retail nggak punya suara. Kesimpulannya, sinyal bisnis Tele resmi hilang, dan investor yang dulu berharap cuan kini cuma bisa berharap pada keajaiban hukum, sementara Telkom pun ikut kena getahnya. Jadi ya kalau dibilang nggak ada yang menyangka, ya sebenarnya nggak ada yang menyangka bahwa perusahaan dengan size yang begitu besar itu kemudian bisa kolaps dalam beberapa tahun. Tapi balik lagi sebenarnya ini bukan terjadi dalam 1 atau 2 tahun terakhir ya. Jadi memang Tele itu kalau kita lihat dengan size mereka begitu besar, itu sebenarnya bisnis mereka dibiayai oleh leverage atau utang. Kita lihat sebenarnya Tele itu dari zaman dulu kan mereka jualan pulsa. Nah, jualan pulsa itu marginnya kan kecil, Den. Marginnya cuma sekitar 2%. Kebayang sahabat Mireset kalau misalnya perusahaan harus membiayai dengan utang, tapi margin cuma 2%. Bayar bunga utang bank aja berapa gitu ya. Bisa sampai 10-an% gitu. Jadi memang sebenarnya tinggal tunggu waktu gitu. Jadi memang untuk perusahaan yang punya utang besar sekali gitu ya, itu jauh lebih besar daripada aset mereka, cash mereka, itu memang sebenarnya sangat ya resikonya kita bilang sangat tinggi ya, termasuk si Tele ini. Kalau kita ngomong ya balik lagi kenapa sih misalnya Telkom kok masuk gitu ya waktu zaman tahun 2014. Waktu itu bisnisnya lagi booming, dan sekali lagi Telkom itu masuk karena sebagai strategic partner. Jadi waktu itu Telkom itu memang menggandeng Tele karena sebagai salah satu distributor pulsa terbesar di Indonesia. Ya wajar, Telkom juga sebagai pemain terbesar kan. Jadi ya mereka menggandeng supaya terjadi kolaborasi bisnis gitu. Waktu itu bisnisnya lagi bagus, tapi kan ya ketika perusahaan itu kemudian mengambil langkah-langkah ya yang terlalu agresif, kita bilang ya itu yang membuat resiko itu kemudian meningkat ya khususnya dalam 10 tahun terakhir sih. Jadi